Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku bakalan review satu platform game edukasi. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira aplikasi game apa ya? Tonton terus sampai akhir. Nah guys, by the way, kalian pada tahu nggak sih game edukatif Duolingo? Nah, kalau yang belum tahu, jadi game edukatif Duolingo itu adalah aplikasi premium yang populer untuk belajar berbagai bahasa secara interaktif. Nah, dengan pendekatan gamifikasi, game Duolingo ini tuh menyajikan pelajaran dalam bentuk bite-sized lessons yang menyenangkan dan adiktif. Jadi pengguna itu bisa belajar berbagai latihan soal, misalnya kayak menerjemahkan, terus mencocokkan gambar, terus habis itu mengucapkan kalimat, sampai mendengarkan audio. Nah, jadi game Duolingo ini itu dirancang untuk berbagai usia gitu guys. Jadi mulai dari anak-anak, mulai dari kelas bawah, kelas atas, sampai dengan usia dewasa. Selain itu, game ini itu tuh menawarkan pembelajaran utamanya itu tentang bahasa asing. Jadi seperti bahasa Inggris, terus bahasa Spanyol juga ada, Perancis, Korea, kayak gitu. Pokoknya banyak banget pilihan bahasanya. Dan juga Duolingo ini tuh memiliki kursus terbatas untuk mata pelajaran lain kayak misal matematika sama literasi. Nah, ini namanya Duolingo ABC untuk anak-anak, begitu. Nah, cara bermain game Duolingo itu bener-bener sederhana banget guys. Kalian tuh kayak bisa cuman suruh nerjemahin, terus habis itu mencocokkan kata atau frasa. Nah, habis itu kalian bisa mengucapkan kalimat dengan bahasa target. Jadi kayak ada contohnya, suruh ngucapin kalimat ini, terus nanti tuh kayak dikasih fitur VN gitu, keren banget kan. Terus habis itu kita bisa mendengarkan audio dan menuliskan jawabannya juga. Terus habis itu juga bisa mengisi kalimat yang kosong. Jadi alur game Duolingo ini tuh bersifat progresif ya guys. Jadi kayak pengguna tuh harus nyelesain satu pelajaran dulu buat lanjut ke pelajaran berikutnya. Jadi kayak level-level gitu loh. Nah, habis itu setiap pengerjaan itu tuh kalau misal kita tuh nyelesainnya dengan benar, itu kita bakal dapet heart gitu, kayak dapet hati gitu loh. Kayak istilahnya kalau di game tuh kayak nyawa gitu. Kalau heartnya itu tetap utuh, berarti kan kita kan nyelesain pertanyaannya dengan benar. Nah, itu di akhir kita bakalan dapet reward kayak dapet berlian gitu-gitu. Nah, tapi kalau penggunanya itu tuh ngerjain soalnya tuh salah sehingga sampai heartnya tuh habis, kita tuh harus kayak nunggu dulu gitu, nunggu atau pakai games atau mata uang virtual yang ada di Duolingo itu buat memulihkannya atau untuk mengerjakan dari awal soal latihan yang salah-salah tadi. Nah, yang paling keren ya, FYI, kalian tuh bisa kayak kompetisi mingguan gitu loh, kayak pengguna-pengguna lain di sana. Jadi bisa kayak add friend gitu di aplikasi Duolingo. Selain itu, di game Duolingo ini tuh juga ada streak. Ini tuh untuk mencatat jumlah hari belajar kita setiap hari. Terus habis itu ada tantangan juga biar kita tuh selalu termotivasi untuk terus belajar setiap hari kayak gitu. Nah, buat keunggulan sama kelemahan game ini tuh ada banyak banget ya guys. Buat keunggulannya sendiri itu, game ini tuh sangat memotivasi dan juga menyenangkan. Karena game Duolingo ini tuh lebih menarik dan tidak membosankan gitu loh guys. Apalagi kan aplikasi ini kan juga gratis. Jadi tuh kayak mudah digunakan gitu loh. Terus habis itu efektif banget ya dalam memperkenalkan kosakata baru atau konsep tata bahasa itu secara bertahap, dan siswa itu bisa belajar sesuai dengan kecepatan mereka. Jadi tuh kayak game Duolingo ini tuh udah dirancang gitu loh guys. Kalau misal kalian tuh harus ngelewatin level 1 dulu baru bisa ke level 2, dan pelajarannya itu tuh juga sesuai sama levelnya. Jadi kalau level 1 tuh mulai dari yang simple dulu kayak gitu. Nah, kalau si siswa ini belum bisa menjawab level 1 tadi dengan benar, ya harus ngulang lagi gitu sampai bisa nerusin ke level selanjutnya. Nah, selain itu, game ini itu tuh juga bisa buat menambah latihan siswa tentang belajar
bahasa itu di luar jam pelajaran di sekolah ya. Selain itu juga bisa melatih siswa itu untuk mengucapkan pronunciation dengan baik dan benar. Nah, untuk kelemahannya itu tuh, game Duolingo ini tuh lebih cocok untuk pemula dan tingkat menengah awal. Jadi untuk mencapai kefasihan yang lebih tinggi itu tetap aja ya guys, siswa itu memerlukan sumber belajar yang lebih komprehensif kayak gitu. Nah, selain itu kelemahannya itu tuh potensi ketergantungan siswa pada aplikasi. Nah, kalau misal tetap bergantung pada Duolingo dan tetap mengembangkan kemampuan belajar secara holistik, itu tuh jadi nggak efektif gitu loh guys, paham nggak? Kayak gitu. Lalu terlalu fokus pada terjemahan. Selain itu juga pengulangan yang terkadang monoton. Nah, itu tuh jadi kayak kurang variatif gitu guys belajarnya. Nah, selanjutnya itu tuh analisis nilai edukasi dari game Duolingo ini. Yang pertama tuh, apa sih yang anak-anak pelajari dari game tersebut? Nah guys, banyak banget ya. Secara primer, anak-anak tuh bisa pakai Duolingo itu untuk mempelajari kosakata dan juga frasa dasar dalam bahasa asing yang mereka pilih. Misal mereka pilih bahasa Inggris ya. Nah itu tuh mereka tuh bisa mempelajari pengenalan kata dalam bentuk tulisan dan secara lisan, lalu bisa memahami arti serta belajar untuk menggunakan kalimat sederhana yang kayak fitur VN tadi kayak gitu. Nah, selain itu anak-anak itu juga bisa dikenalkan atau terpapar pada struktur tata bahasa dasar melalui penyusunan kalimat dan identifikasi pola. Nah, secara nggak langsung, game Duolingo ini tuh juga mengajarkan anak tentang keterampilan memori ya guys, karena anak-anak tuh perlu mengingat kosakata apa dan aturan tata bahasa apa untuk menyelesaikan latihan tersebut. Nah, selain itu, keterampilan pemecahan masalah. Nah, dalam beberapa latihan, dalam beberapa soal di game Duolingo ini, itu tuh anak-anak tuh perlu menganalisis dan memilih jawaban yang tepat, kayak gitu. Selain itu, untuk mengajari anak-anak itu cara konsisten, karena dalam game Duolingo ini kan udah aku jelasin tadi ada streak ya. Nah, streak tadi itu dan target harian itu tuh bisa mendorong anak-anak untuk terus belajar secara teratur setiap harinya gitu. Nah, lalu apakah game Duolingo ini tuh bisa mendukung pembelajaran dari aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik? Nah, bisa banget ya guys. Game Duolingo ini itu mendukung dari aspek kognitif itu, contohnya dalam pengembangan memori. Nah, anak-anak ini tuh bisa melatih memori jangka pendek dan juga jangka panjang mereka itu saat mengingat kosakata yang muncul atau aturan tata bahasa dan juga terjemahan ya. Kalau aspek afektif itu anak-anak bisa mengembangkan rasa percaya diri mereka. Nah, misal mereka bisa berhasil menyelesaikan udah beberapa level gitu ya. Berarti kan mereka udah bisa dong menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam soal latihan tersebut. Nah, saat mencapai target, anak-anak tuh bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka dalam belajar bahasa, begitu. Nah, dalam aspek psikomotorik ini tuh anak-anak tuh bisa mengembangkan keterampilan mendengarkan, seperti latihan audio yang melatih kemampuan mendengarkan mereka sehingga bisa membedakan bunyi dalam bahasa asing. Nah, yang selanjutnya, apakah game Duolingo ini itu cocok untuk anak SD? Secara umum sih ya guys, game Duolingo ini tuh sebenarnya tuh cocoknya tuh untuk tingkatan yang lebih tinggi, misal kelas 3 ke atas kayak gitu. Tapi dengan syarat beberapa pertimbangan dan pendampingan ya. Terus habis itu alasan yang mendukung game ini tuh cocok untuk anak SD yang kelasnya menengah ke atas itu karena umumnya anak seusia SD itu kan sangat responsif ya terhadap elemen permainan. Contohnya tadi kayak poin, lencana, habis itu setrik dan karakter animasi di Duolingo itu yang sangat-sangat menarik. Itu tuh membuat proses pembelajaran bahasanya tuh menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan gitu guys. Apalagi kayak cuman formal di kelas mulu kan, mending belajar pakai Duolingo gitu.
Terus untuk ukuran pelajaran yang kecil itu tuh sangat ideal ya untuk rentang perhatian anak-anak SD. Selain itu tuh juga mereka tuh bisa menyelesaikan 1-2 pelajaran dalam satu waktu tanpa kewalahan kayak gitu. Terus habis itu struktur yang jelas dengan progres bertahap juga ngebantu banget gitu loh agar mereka tuh memahami alur pembelajaran. Mungkin 3 saran ya untuk meningkatkan aspek edukatif atau keterlibatan siswa di game Duolingo ini. Mungkin menurut aku yang pertama tuh bisa dengan cara menambahkan cerita pendek yang interaktif ya. Contohnya tuh kayak menambahkan cerita pendek yang relevan dengan topik pelajaran. Nah habis itu nanti siswa tuh dapat berinteraksi gitu dengan cerita, kayak memilih tindakan karakter atau menjawab pertanyaan sesuai pemahaman mereka kayak gitu. Terus saran aku yang kedua itu bisa ditambahkan fitur jelajah budaya. Nah itu tuh nanti setiap beberapa pelajaran itu tuh kayak dikasih informasi singkat tentang budaya gitu. Nah terkait bahasa yang mereka pelajari juga. Jadi misalnya kayak kuis-kuis sederhana gitu tentang tradisi, makanan atau apapun tentang budaya lah pokoknya. Terus saran aku yang ketiga, adain juga ya mode kolaborasi mini. Nah itu tuh siswa tuh bisa mabar gitu loh guys, kayak apa ya, bisa berinteraksi dengan siswa lain dalam tugas-tugas sederhana kayak nyusun kalimat atau saling mengoreksi kesalahan teman satu sama teman yang lain kayak gitu, tapi tetap dalam pengawasan pendidik ya. Nah guys, mungkin cukup sampai sini aja ya video review tentang platform Duolingo ini. Nah buat kalian semua yang nonton sampai akhir, terima kasih banget dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama video ini berlangsung. See you next video, bye bye.